Di dalam Sahih Bukhari pernah diriwayatkan mengenai setan yang menjelma menjadi manusia. Kemudian setan ini dia membocorkan satu rahasia mengenai keutamaan ayat kursi kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah. Jadi kisahnya adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga hasil zakat fitrah di Masjid Nabawi. Dan pada malam hari ketika Abu Hurairah sedang menjaga hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin, tiba-tiba dia memergoki seorang laki-laki misterius, di mana laki-laki tersebut dia sedang mengambil sekarung gandum zakat fitrah. Kemudian gandum tersebut dipanggul. Jadi laki-laki ini dia ingin mencuri sekarung gandum hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Nah, melihat itu Abu Hurairah kemudian langsung menangkap laki-laki tersebut. Dan setelah Abu Hurairah menangkap laki-laki itu, Abu Hurairah berniat akan membawa laki-laki itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun tiba-tiba laki-laki yang mencuri sekarung gandum hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin, tiba-tiba laki-laki ini dia memelas kepada Abu Hurairah agar melepaskannya. Dan laki-laki ini mengatakan bahwa dia mencuri karena terpaksa, karena keluarganya sangat membutuhkan makanan. Nah, melihat si pencuri, laki-laki yang mencuri ini menghibah, dia memelas, Abu Hurairah kemudian dia merasa kasihan dengan laki-laki tersebut. Abu Hurairah pun melepaskan laki-laki itu dan memberikan sekarung gandum. Namun Abu Hurairah meminta agar laki-laki itu tidak lagi kembali untuk mencuri. Nah, pada keesokan harinya ketika Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu tadi malam?" Dan ternyata Rasulullah dia sudah mengetahui bahwa tadi malam Abu Hurairah menangkap seorang laki-laki yang hendak mencuri gandum hasil zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Mendengar pertanyaan dari Rasulullah, Abu Hurairah kemudian dia menjawab bahwa dia semalam sudah menangkap laki-laki itu, namun karena merasa kasihan, Abu Hurairah kemudian melepaskan laki-laki itu. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, orang itu sudah berdusta dan nanti malam dia akan kembali lagi." Dan pada malam kedua ternyata benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah kembali memergoki laki-laki yang sama. Laki-laki tersebut juga dia hendak mencuri sekarung gandum zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Nah, melihat itu Abu Hurairah kembali menangkap laki-laki tersebut dan hendak membawanya kepada kehadapan Nabi Muhammad SAW. Namun laki-laki misterius itu kembali memelas. Dia menghibah kepada Abu Hurairah agar melepaskan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar mencuri karena terpaksa, karena dia sangat membutuhkan makanan untuk keluarganya yang sedang kelaparan. Nah, lagi-lagi Abu Hurairah ini dia merasa iba, dia merasa kasihan dengan laki-laki itu dan kembali dia melepaskan laki-laki itu dan memberikan sekarung gandum kepada laki-laki itu. Dan keesokan paginya Abu Hurairah kembali ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu?" Abu Hurairah pun kemudian dia kembali menceritakan bahwa dia sudah menangkap pencuri itu, namun pencuri itu mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan makanan karena keluarganya sedang kelaparan. Dan Abu Hurairah pun merasa kasihan, kemudian dia melepaskan laki-laki itu dan meminta agar laki-laki itu berjanji untuk tidak mencuri lagi. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, laki-laki itu telah berdusta dan dia akan kembali lagi nanti malam." Mendengar sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwa laki-laki itu akan kembali lagi untuk mencuri, Abu Hurairah pun bersiap mengawasi zakat fitrah yang telah terkumpul di Masjid Nabawi. Dia mengawasi agar laki-laki yang tadi malam itu tidak kembali lagi untuk mencuri. Dan ketika Abu Hurairah sedang diam-diam mengawasi, dan ternyata benar seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, laki-laki itu kembali lagi. Dia kembali lagi, dia mencuri sekarung gandum, dan kemudian
pada malam itu, karena sudah ketiga kalinya itu terjadi, Abu Hurairah bertekad untuk tidak akan melepaskan laki-laki itu dan akan membawanya ke hadapan Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah pun langsung menyergap laki-laki tersebut, laki-laki yang mencuri gandum zakat fitrah itu. Kemudian Abu Hurairah dia bertekad dalam dirinya tidak akan melepaskan laki-laki itu dan dia akan membawa laki-laki itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang ketiga kalinya ini laki-laki tersebut ternyata dia tidak memelas, dia tidak meminta dilepaskan, tapi dia berjanji jika Abu Hurairah melepaskannya, dia akan memberikan satu amalan yang sangat berfaedah, satu amalan yang sangat bermanfaat untuk kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian bertanya kepada laki-laki itu, amalan apa yang hendak kau berikan? Jika amalan itu memang berfaedah, maka aku akan melepaskanmu, kata Abu Hurairah. Laki-laki itu kemudian mengatakan bahwa setiap engkau menjelang tidur, bacalah ayat kursi. Faedahnya adalah engkau akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan sampai pagi hari. Nah, Abu Hurairah merasa senang ketika mendengar laki-laki tersebut memberikan satu amalan yang menurutnya sangat berfaedah. Dan terlebih para sahabat Nabi itu memang sangat semangat melakukan amalan-amalan yang sangat berfaedah seperti yang dikatakan oleh laki-laki itu. Dan karena laki-laki itu memberikan satu ilmu kepada Abu Hurairah pun dia kemudian melepaskan laki-laki tersebut. Dan keesokan paginya kembali Abu Hurairah dia ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah kemudian dia menceritakan bahwa dia telah menangkap laki-laki yang mencuri hasil zakat untuk yang ketiga kalinya, dan kembali Abu Hurairah melepaskan laki-laki itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa engkau melepaskannya? Abu Hurairah kemudian dia mengatakan bahwa laki-laki itu memberikan satu ilmu, dia memberitahukan sebuah amalan, yaitu amalan untuk membaca ayat kursi ketika menjelang tidur. Faedahnya adalah siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya hingga waktu pagi. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepada Abu Hurairah bahwa orang tersebut dia berkata benar dan amalan itu adalah benar, tapi asal mulanya adalah orang itu sebenarnya adalah seorang pendusta. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bercakap-cakap denganmu selama 3 malam ini? Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada Abu Hurairah bahwa laki-laki tersebut adalah setan. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa setan-setan dari golongan jin itu dia bisa menjelma menjadi manusia, dan dia juga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan satu ilmu yang bermanfaat, yaitu seperti yang diberitahukan kepada Abu Hurairah mengenai keutamaan ayat kursi, dan Rasulullah SAW membenarkan perkataan dari setan tersebut. Dalam riwayat lain, peristiwa yang hampir sama dialami oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini juga dia pernah bertemu dengan jin, syaitan yang menjelma menjadi manusia, dan jin itu kemudian berkata kepada Ubay bin Ka'ab, apabila kamu membaca ayat kursi pada pagi hari, maka kamu akan dilindungi dariku sampai petang. Dan apabila kamu membacanya pada waktu petang atau sore hari, maka kamu akan dilindungi dariku sampai waktu pagi esok harinya. Nah, mendengar setan mengatakan hal tersebut, Ubay bin Ka'ab kemudian dia mendatangi Rasulullah, dan dia kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian dia bersabda, makhluk yang buruk itu berkata jujur. Nah, dari sini, dari dua peristiwa ini, dua-duanya setan ini dia mewujudkan dirinya, kemudian dia menemui sahabat Rasulullah SAW, kemudian memberikan sebuah ilmu, sebuah nasihat mengenai keutamaan ayat kursi. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya setan juga dia ternyata bisa memberikan satu ilmu, tapi kita juga harus hati-hati bahwa terkadang meskipun ilmu yang diberikan setan itu terlihat baik, sebenarnya di balik itu semua terkadang ada sesuatu yang sebenarnya merupakan siasat setan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah
itu merupakan amalan yang baik. Namun sebenarnya di balik itu semua ada hal yang, ada satu tipu daya setan. Jadi seandainya Abu Hurairah dia mempercayai setan mengenai amalan ayat kursi itu, kemudian dia mengamalkan ayat itu dengan begitu semangatnya, maka ada kemungkinan Abu Hurairah dia mengamalkan ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsunya, karena semangatnya, karena ambisinya, dan hal itu dikerjakan karena setan akhirnya gitu, karena ilmu itu berasal dari setan. Dan untungnya Abu Hurairah mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian membenarkan amalan tersebut, sehingga Abu Hurairah pun mengamalkan amalan mengenai keutamaan ayat kursi ini karena beliau mendengar dari Rasulullah SAW yang membenarkan mengenai keutamaan ayat kursi tersebut. Begitu pula dengan Ubay bin Ka'ab yang menerima ilmu tersebut mengenai keutamaan ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Itu ilmu tersebut dari setan, dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa makhluk yang buruk itu berkata jujur. Artinya setan yang memberikan satu keutamaan ayat kursi kepada Ubay bin Ka'ab ini itu merupakan perkataan yang benar dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab.